Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setelah channel sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kawan untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semua ras masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasam yang berjuang terus memajukan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini kayak Disam akan membahas tentang kasus anak paper yang suka ditipuin job oleh anak paper lagi. Kok ketawa Kak Syam? Ya lucu gitu kan. Kita hidup di luar itu cuy, kita tuh harus tahu bahwa hidup di luar itu sangat-sangat keras, kejam, dan membuat sakit hati. Kita kalau misalkan salah bergaul atau salah mendapatkan informasi atau jual beli job ilegal kayak gini, ya kita potensinya akan ditipu gitu kan, saling menipu. Karena apa? Karena untuk bisa bertahan hidup pastinya. Ini ceritanya ada satu bukan pekerja migran ya, ex PMI, mantan pekerja migran yang sudah menggadaikan kewarganegaraannya ke pemerintahan untuk bisa pengajuan asilium atau negara ketiga atau negara suaka, pengajuan suaka ya cuy ya. Buat kalian yang nggak tahu apa sih paperan itu, kita sebutnya itu pemegang kertas ya, kertas asilium. Ini adalah proses pencarian suaka negara ketiga. Jadi ibarat kata kasarnya begini, saya nggak mau jadi negara Indonesia pak, di negara Indonesia saya nggak aman pak, ada suami saya yang pengen bun, misalkan ada keluarga saya yang sudah tidak menerima, alasannya banyak lah, tetek pengek ya kan, yang berusaha meyakinkan hakim untuk diberikan untuk pengajuan asilium itu atau negara ketiga. Jadi udahlah pak, kalau bisa saya pindah aja negara gitu kan, negara mana, dikirimnya ke negara mana ini. Jadi mereka ini pengajuan ke negara lain ya. Wah kalau aja diterima ya puas ladas gitu kan, kamu dikirim sana ke negara, lo nggak mau ke Indonesia, sana dikirim ke paling jauh gitu kan, negara-negara yang menerima asilium seperti ini. Pengungsi lah ya, ngungsi, pengen ngungsi lah cuy, nggak mau jadi orang Indonesia ini. Ya itu sih hanya kamuflase ya, atau alasan mereka aja supaya dia mendapatkan izin tinggal lebih lama di Hong Kong ya kan. Karena kalau misalkan anak paper itu yang diharapkan adalah dia masih bisa stay di Hong Kong ya kan, untuk mengelabuhi supaya dia bisa bekerja secara ilegal. Seperti itu sih tujuan mereka itu. Karena Indonesia itu adalah negara yang aman, damai, sentosa, tidak perang ya. Salah satu alasan untuk mengirimkan asilium atau suaka itu adalah negara-negara yang terancam perang cuy. Jadi diungsikan ini warga negaranya karena bahaya tersebut. Tapi Hong Kong ini adalah suatu wilayah yang menerima ibaratnya tempat sementara untuk menunggu panggilan negara itu meng-approve gitu cuy kita. Jadi Hong Kong itu bukan wilayah yang mengirim asilium, tapi Hong Kong itu adalah wilayah yang menerima kalian dulu gitu kan. Ibaratnya waktu tunggunya itu Hong Kong itu menyediakan tempatnya di sini. Nah makanya adanya ISS. ISS itu adalah apa, donasi internasional terbesar ya cuy ya. ISS itu yang menerima donasi-donasi yang menyalurkan kepada kalian, dan asilium ini adalah bagian dari penerima donasi ISS tersebut. Makanya kenapa itu bukan dijatah oleh pemerintah Hong Kong ya, itu adalah donasi internasional yang mengcover kalian. Jadi ada food card, itu ada bantuan makanan, ada bantuan kesehatan. Nah sekarang nih banyak dijadikan paperan ini menjadikan alasan kita tidak mau meninggalkan Hong Kong. Nah ini udah kecium oleh mereka cuy. Makanya kenapa sekarang pengajuan ISS pun ini dipersulit, banyak juga yang ditolak ya. Jadi buat kalian yang beranggapan saya mau paper nanti dijamin dapat uang segini, dapat ini segini, dapat bantuan ibaratnya ya, sekarang itu sudah susah cuy. Banyak anak paper yang kelabakan di luar sana, saya udah nggak dapat jatah nih kan ya kan, karena kan untuk ngekos ya kan, ini dikasih dari ISS-nya itu 1.800 misalkan satu rumah itu kan. Nah rumahnya itu misalkan harganya 3.000, ya kalian yang nambahin gitu kan, dari mana nambahnya kalau nggak pekerja ilegal ya kan. Kita udah nggak usah munafik deh, nggak usah tutup mata bahwa kalian itu paperan itu hanya untuk mengelabuhi aja, untuk menipu-nipu aja, padahal yo kalian hidupnya yo dari pekerjaan ilegal itu. Nah kalau misalkan sampai ketangkap Kaisang dalam bekerja, apa yang terjadi? Yo dicokam, langsung di sel prodeo, mana
di apa namanya, dipindah itu ke penjara mana tuh yang paling jauh itu, yang kayak Indonesia Nusa Kambangan cuy. Kemarin itu ada ya anak paper yang dilempar ke penjara sana gitu cuy, langsung dideportasi di bandara, nggak punya duit gitu kan, terkatung-katung tuh anak paper. Jadi buat kalian, aduh penjara apa sih ya, kayak saya lupa, ampun coba kalian anak paper yang penjara yang Nusa Kambangan itu, yang jauh itu, yang petugasnya itu pakai topeng kayak ninja warrior gitu kan. Petugas imigrasi, petugas polisi itu sekarang itu yang mengamankan anak-anak overstay kayak gitu tuh pada pakai topeng cuy. Kalian tahu nggak, kayak bener-bener kita ini udah langsung gitu kan, jadi tidak diketahui ini muka yang bawa kalian itu. Aduh, sampai Kaisam lupa penjaranya ya, tolong ingatkan dong. Nah, jadi buat kalian jangan terpengaruh oleh anak-anak paper yang toksik ya. Anak-anak paper yang toksik itu gimana? Yang masih seleb gitu kan, yang masih sosialita, yang masih gandeng tas kremes ya kan, yang mendalihkan ada anak di sini untuk bertahan hidup. Kalian kalau nggak punya sugar daddy, susah hidup di sini. Kecuali kalian itu diamankan oleh majikan ilegal yang stay di rumah terus-terusan. Nah itu mungkin keamanannya lebih jauh lebih baik ya, karena kita nggak usah ngekos, kita juga tetap digaji ya kan. Ya udah, itu biasanya orang-orang yang hidup dengan majikan ilegal yang di rumah-rumahan kayak itu lebih abadi sih ya, lebih santuy gitu kan, lebih aman keamanannya. Ya tapi semakin lama dia bertahan dengan majikan ilegal ini, semakin OS-nya juga lama, semakin papernya juga lama ya kan. Ya kita nggak tahu sakitnya gimana ya kan, kesusahannya gimana. Martini aja contoh nih, Martini nih ini lagi masih perdebatan ya cuy ya. Kemarin itu kayaknya udah woro-woro imigrasi akan secepatnya membelikan tiket untuk Martini. Sebenarnya imigrasi itu sudah ready, Martininya pun sudah ready, hanya saja pendampingannya ini masih menjadi perdebatan. KJRI tetap dengan prinsipnya bahwa oke ya Tisam, nanti dulu deh ya kan, kita coba diaturkan oleh anak overstay dulu yang sama-sama surrender ya. Kaisam sih hanya di bagian belakang ya, kalau kita beli tiket pesawat sendiri untuk pendampingan is oke. Hanya saja Kaisam juga harus menghargai apa yang dimau KJRI ya kan, karena KJRI mengatakan bahwa Martini ini sudah tidak bisa apa-apa dan tidak punya uang sama sekali ya kan untuk segera dipulangkan. Hanya saja pihak rumah sakit ini kemarin sudah mengajarkan anak OS yang membantu pengangkatan Martini ini gagal. Kalian anak OS hatinya setipis tisu banget sih, makanya kalian itu diajarin untuk bawa Martini pulang ke apa namanya, ke Dampit ya, sama-sama penerbangan. Kok kalian rugi amat sih membantu sesama anak overstay-nya? Kita aja anak resmi aja bisa gitu kan untuk membantu gitu kan. Kalian anak OS yang tiket pesawat diberikan oleh pemerintah, bantu Martini gendong, maksudnya bantu Martini ngangkat aja, kalian itu rugi sekali gitu kan. Ini setipis tisu ini benar-benar anak overstay di luar sana ini, beneran deh. Ampun Kaisam aja sampai aduh, Kaisam panas minum. Kaisam juga tidak bisa menyalahkan ya kan, karena untuk membantu seseorang itu lahirnya dari hati. Kalau misalkan nggak dari hati, yo kayak gini rugi gitu kan, walaupun ya sama-sama ilegalnya gitu kan. Jadi Kaisam tetap pantau ya kasusnya Ibu Martini ya. Kalau misalkan imigrasi menyerah nih tibanya, KJRI nggak bisa nih, kamu harus sediakan orangnya sendiri deh, dilatih dulu sama rumah sakit. Yo berarti kita beli tiket pesawat sendiri ya. Pakai duit apa kayak sampai pakai duit donasi itu loh. ampun. Nah ini ya itu kasusnya. Jadi anak paper ya yang cerita sama Kayati sama dia ini, jadi ada 4 sekawan yang ditipu duitnya sama anak tomboy. Namanya tuh kalau nggak salah Dandi siapa itu kan, anak tomboy ya. Anak tomboy namanya Dandi gitu kan. Ya pokoknya anaknya udah tua lah, ibaratnya udah tinggal ke masjid aja kamu itu tobat. Banyak tingkah gitu kan. Ampun. Jadi anak tomboy ini sebagai, saya bilang itu taikace ya, seperti itulah kayak Sam. Jadi taikace itu adalah orang yang memiliki akses untuk bisa masuk ke pekerjaan ilegal tersebut ya. Jadi punya job ilegal gitu, karena itu disebutnya taikace itu kan. Taikace. Jadi 4 paper ini kena prank oleh anak tomboy ini, katanya kamu mau nggak kerja di pabrik nih, ini pabriknya ini udah dikasih rutenya nih kan,
udah dikasih rutenya, udah ada di depan pabriknya. Cuma ini kan namanya juga anak paper yang butuh kerja ya cuy ya, percaya aja karena mungkin dia ngomongannya manis dan bisa manipulatif ya kan. Akhirnya kegembang juga nih untuk memberikan fee job dulu 2.500 per orang. Jadi 4 orang ini udah kena nih 2.500 sampai 10.000. Ini kena nih ya kan. Udah tabayun sedari awal ngomong kalau misalkan iya nanti uangnya akan dikembalikan, jobnya juga nggak ada ya kan. Jadi intinya penipuan job. Dan dia juga katanya suka bikinin KTP fake ya. KTP fake itu sebenarnya lucu ya. Foto kita tuh udah kelihatan banget kalau itu KTP palsu gitu kan. Cuma di permanen Hong Kong ID gitu kan, cuma foto kita gitu kan untuk mengelabuhi supaya syarat supaya bisa kerja ilegal di situ. Lucu sebenarnya orang-orang luaran di luar sana. Ya nggak apa-apa, Kaisam diserang juga nggak jadi masalah. Hanya untuk membuka mata supaya sadar diri aja kita. Ya tetap aja nanti ujung-ujungnya saya udah bosan jadi paper, saya mau kembali lagi sebagai warga Indonesia. Setelah kau mencampakkan Indonesia lalu kau pulang karena anakmu sakit misalkan di Indonesia, ya kan udahlah saya nggak jadi minta suaka lah, saya mau pulang aja ke Indonesia gara-gara anak saya sakit. Segampang itu kau ya kan, setelah mencampakkan Indonesia begitu kejamnya kalian. Ini orang-orang kayak gini semoga aja dibuka mata hati dan batinnya ya untuk sadar gitu pulang gitu kan sebelum ajal menjemput. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Karena anak paper pun kalau kalian meninggal dunia, yuk kalian akan pulang. Ya, tetap dipulangkan dengan biaya sendiri. Ingat itu. Ingat itu. Siapa yang memulangkan kalian adalah uang-uang donasi di luar sana. Orang-orang membantu kalian supaya mayat kalian bisa dikebumikan secara normal. Bisa menghargai sebuah mayat. Kita aja bisa menghargai kalian gitu kan. Tapi kalian yang punya badan sendiri nggak bisa ada pikiran untuk bisa iyalah supaya saya jangan merepotkan, mumpung saya masih bisa berjalan, masih bisa tanda tangan, saya surrender sekarang lah. Mau cari apa kamu? Kalian tuh di penjara dulu sana, anak-anak paper, ya kan? Untuk ngantri tiket pesawat itu lama waktunya. Tuh ada tuh yang udah kelagapan tuh di penjara di CIC itu nunggu tiket pesawat nggak turun-turun, nggak percaya, yakin deh ya kayak Kaisam. Maka dari itu ini Kaisam mengetuk ya pintu-pintu anak paper di luar sana. Cepet surrender. Nyari apa kamu? Nunggu ujian dulu keluargamu baru kamu mau pulang surrender gitu kan. Ya Kaisam kalau ngomong jeplak aja, yo nggak apa-apa. Orang-orang kayak gitu tuh susah cuy. Dia ngomong baik-baik nggak bisa. Dan ini permasalahan negara. Apakah ini permasalahan negara? Ya, tentu. Kalian menambah anggaran negara, kalian juga menjadi beban negara, ya kan? Kalian juga menjadi masalah problem issue negara. Ya semoga aja sih sadar ya. Terus masalah Dandi itu gimana? Yo Kaisam hanya bilang, yo ini adalah resiko kamu hidup di luar dengan berani memakan daging saudara kita sendiri. Ya anak-anak kayak gini ya memang bertahan hidupnya untuk menjadi penjahat ya kan. Nipuin job, dapat duit 2.500. Yo secara kita ngekos biaya sendiri gitu kan. Kos aja sampai 1.800 aja nggak cukup gitu kan. Nah, jadi buat kalian ya yang kenal sama Dandi ya, awas nih, hati-hati nih, Dandi itu nama itunya jadi koko-kokoan itu dia nipuin job itu. Ada 4 orang yang belum dikembalikan duitnya. Dandi, kembalikan duitnya 2.500. Ngapain saya kembalikan ya Sam? Orang kamu aja udah viralin saya. Ya ini maka dari itu orang-orang yang kayak gini ini nggak takut dosa, nggak takut kalau misalkan salah gitu kan. Karena apa? Karena dia akan merasa songong dan dia akan merasa bangga, dia akan merasa bahagia gitu kan. Hahaha, kalian ketipu ya 2.500, kasihan deh lu. Karena apa? Karena dia merasa bahwa saya paper, dia paper, kamu mau pokingin saya, yuk kita kena barang loh gitu kan. Dia akan berdalih seperti itu cuy. Nah maka dari itu untuk mengantisipasi orang kayak gini gimana? Jangan 4-4-nya masuk dulu, coba aja dulu 1, dia masuk enggak tuh. Kalau masuk oke, kita mau ikut gitu kan harusnya seperti itu. Bukan berarti diiming-iming 4 masuk semua, yuk masuk semua ya hilang semua duitnya. Jadi buat kedepannya, buat kalian ya yang diiming-iming pekerjaan ilegal kayak gini, kalau misalkan memang dia butuh kuota banyak dan kalian temennya banyak juga, 1 dulu masukin, bisa nggak dia masukin? Kalau bisa, yuk kita ikut. Tapi kalau misalkan enggak, ya jangan sekali-kalinya kita mempercayakan uang, apalagi itu nominalnya gede 2.500 untuk fee yang belum ada pekerjaan yang jelas gitu cuy. Kita beli job ya 2.500. Ya mungkin bagi anak paper 2.500 untuk beli job itu murah banget ya kan. Karena dia akan berdalih kayak gini, lu nggak mau saya kasih ke orang lain karena kita butuh kerja. Nah ini didoktrin. Makanya lemahnya anak paper itu didoktrin sesama anak paper, sesama nipu kayak gitu ya. Awas tuh hidup di luar tuh begitu keras cuy. Ya kan? Dandi, jangan lupa balikin duitnya itu 2.500 ke itu apa namanya? Kembanya sampai muncrat itu airnya Kaisam itu kan. Kalau misalkan kamu memang nggak merasa menipu, balikin duitnya dong.
Jangan kamu hidup dengan nipu-nipu teman-teman kamu seperjuangan seperti itu. Menurut kalian gimana nih Dandi ya? Postur tubuhnya ya namanya juga perempuan ya, cuma dia tomboy, suka ngerokok, ya hidup seolah kayak hidup dunia punya sendiri gitu kan. Padahal orang-orang seperti ini adalah orang-orang pengkhianat bangsa yang suka merusak nama bangsa ini seperti itu. Jadi jangan lupa dibalikin duitnya ya. Itu ada 4 orang tuh, 10.000 loh. Saya udah chat kamu, kalau kamu mau balikin duitnya, syukur alhamdulillah, berarti bagus kamu. Ya Tisam, saya akan balikin duitnya 10.000, tapi kamu take down video ini. Oke, saya oke kan. Ayo, kalau misalnya memang kamu benar mau balikin, saya take down video ini. Kalau enggak, saya posting mukamu. Nih, Dandi kayak gini cuy. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.